قال المؤلف الولي التقي الكتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدنيا من إلى أنقال عن أبي ذر رضي الله عنه أن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan kepada diriku untuk melakukan kezaliman, maka aku jadikan kalian jangan saling mendolimi sesama kalian. Ilmu yang kita pelajarin bukan sekedar untuk pengetahuan, melainkan ilmu itu adalah praktek. Ilmu yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan cahaya, yang mana ilmu itulah yang akan menyetir, membawa kita sehingga kita sampai kepada Allah. Maka enggak ada dalam aktivitas kehidupan kita, pandangan kita, ucapan kita, hanya Allah. Itu maksudnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, qala Nabi SAW, yatagharabu zaman wa yanqusu al-amalu wa yalqasuhu wa yaksulul harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti sebelum terjadinya kiamat, maka manusia itu akan merasakan, loh kok sudah setahun, loh kok cepatnya 1 minggu. Zaman itu dilipat oleh Allah, seminggu itu seakan-akan kok seminggu lagi, nggak terasa kita. Dulu nunggu seminggu tuh lawasnya, sekarang nggak, seminggu tuh kayak kok cepat, setahun loh kok cepat. Nah, kalau sudah hati manusia merasakan semacam itu, wayang kusul amal, maka perbuatan amal soleh, amal baik akan berkurang. Pengajian banyak, pondok banyak, majelis banyak, ulama banyak. Cuman mereka itu hanya duduk, nongkrong, melihat, pulang ke rumah, mulutnya tidak bisa mensalin. Dia tidak bisa beramal. Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Tugasnya mereka di pengajian, menggibah, dibuat maksiat, pacaran, ngelihat orang, ngelihat sini. Ini yang akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi kata Nabi Muhammad, oh mereka hadir pengajian, pakai cadar, tapi matanya berceletan kemana-mana. Bukan ingin mendapatkan cahaya Allah. Ini yang akan terjadi. Lalu apa? Wayal kasuhu. Nanti yang kaya-kaya akan engken. Nggak peduli walaupun adik. Nggak peduli walaupun sepupu. Nggak peduli walaupun paman. Nggak peduli walaupun kuitan. Lo, gua. Ini akan terjadi. Lalu apa yang terjadi? Wayaksulul harju. Baru nanti akan banyak harju. Lalu sahabat tanya, mahwal harju ya Rasulullah? Apa itu harju? Al-qatlu. Nanti akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Nah, ini akan fase kita. Di zaman-zaman kita, man yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Ta'ala berkehendak Anda menjadi orang baik, kekasih Allah, ahli surga yang tanpa masuk neraka terlebih dahulu, maka Allah Ta'ala mudahkan Anda paham tentang ilmunya Allah. Allah Ta'ala mudahkan Anda mengenal syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang sulit. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, Mayanzilu fiha al-jahlu, bodoh kebanyakan. Dia duduk di pondok pesantren setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cuman nggak paham. Bukan gurunya dikasih tahu, bahkan saat guru-gurunya bisa nggak paham. Kenapa? Allah Ta'ala angkat sudah keberkahan ilmu. Sehingga yang terjadi kebodoh-bodohan. Makanya nanti di akhir zaman tidak usah kaget. Mana ulama yang bisa baca kitab. Mana ulama yang takut kepada Allah. Mana ulama yang abal-abal tidak tahu. Yang penting kata Nabi Muhammad dikasih tahu. Sayati ala nasi sanawatun. Khadda'atun. Yusaddaku fiha al-kadib. Nanti akan datang di tahun-tahun yang mana penuh dengan pembohongan. Penuh dengan tipu daya. Yang mana yang bohong dianggap jujur. Yang bohong dianggap jujur. Yang bukan alim dianggap ulama. Yang alim dianggap gak punya apa-apa. Ini di akhir zaman ini nanti. Yang bodoh dianggap ulama. Dia ulama-ulama. Kenapa? Karena sudah bodoh di mana-mana terjadi. Lalu apa lagi kata dia? Wa yakdibu fiha shadiq wa yu. Dan yang jujur didustain. Yang jujur benar ngomong hak. Wah itu salah, itu gak benar. Ini akan terjadi. Ini sudah terjadi zaman kita.
Wa yu'tamanu fihal kha'in. Yukhawwanu fihal amin. Yang pengkhianat dibuat amanah, yang pengkhianat dipercaya, tapi yang jujur dibuat khianat. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi hanya ente satu-satunya pegangan pada saat ini, kembalilah kepada Allah. Selalu tafakur, selalu berenung, selalu mendekat kepada Allah. Gak ada jaminan walaupun kita duduk di majelis. Dan gak ada jaminan walaupun kita setiap hari diam dalam pondok. Sebelum Allah Ta'ala mencerdaskan Anda, memahamkan Anda tentang ilmunya Allah. Karena itulah tanda masuk surga yang tanpa hisab. Minta kepada Allah. Allah kasih hidayah, maka sebelum meninggalnya ente dimudahkan oleh Allah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang penting. Wayantiku fiha ruwai bidah. Nanti gila wa ruwai bidah ya Rasulullah qala at-tafi fil amril am. Nanti akan banyak ruwai bidah. Apa itu ruwai bidah? Orang bodoh yang akan memberikan ayoman kepada kita umat semuanya. Ini akan terjadi. Kalau sudah orang bodoh yang memimpin, kalau sudah orang bodoh yang tidak takut lagi kepada Allah, maka jangan mimpi kita akan menjadi baik. Ini pembunuhan akan terjadi. Siap tidak siap, ente sudah di zamannya saat ini. Paham tidak paham, ente sudah berada di zamannya saat ini. Cuman modal pian saat ini. Ini masih alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa pengajian lagi. Kalau nanti sudah nggak ada lagi karena kekacauan di mana-mana, satu-satunya pegangan yang ente pegang hanyalah Allah dan Nabi Muhammad. Baca Al-Quran setiap hari biar dibimbing oleh Allah. Kalau nanti terjadi gempa pegang Al-Quran, maka tenang, yang ditunggu oleh kita meninggal dunia. Karena banyak sekarang ulama-ulama yang baik dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu mendekatlah kepada Allah. Pasti kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal mujahidin fi sabilillah, minal mujahidin lila kalimatillah, minal mujahidin li ulama'ina ala salafina salihin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kata beliau? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfir dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya Allah, wahai hambaku, kata Allah, kalian itu suka melakukan kesalahan kepadaku di malam hari dan di siang hari. Tapi ingat, aku akan mengampuni dosa kalian. Tapi ingat, maka minta ampunlah kamu selalu kepada aku. Karena Nabi Muhammad setiap hari itu selalu minta ampun kepada Allah sampai 70 sampai 100 kali dia minta ampun. Sedangkan kita harus lebih banyak daripada Nabi Muhammad karena kita selalu melakukan kesalahan. Ini yang penting. Kenapa ente kita banyak melakukan kesalahan? Sekarang kita sudah gak mampu lagi melihat keadaan zaman. Ente mau gak percaya, ente keluar rumah sudah bulit ganal-ganal sekarang. Ente datang ke pasar, sudah anak gadis kita kelihatan paha, sudah putih-putih, ada yang hirang, ada coklat, sudah kebuka semuanya. Jadi sulit menjadi waliullah untuk saat ini. Satu-satunya adalah perbanyak diam di rumah. Zamanus sukut, waluzumul buyut, waridha bil qut hatta antamut. Banyak diam di rumah. Terima dengan rezeki yang sudah ditentukan Allah sampai meninggal dunia. Jangan keluar-keluar yang banyak kaya. Ini sudah tahu tanda-tanda hari kiamat, makin jadi-jadi perempuan. Makin pakai bulu mata anti badai, pakai lensa. Sudah tahu hidungnya pesek mesti digayakan ke orang barat. Habib tuh melihatnya bukan geli, mau muntah. Kalau ente orang India dikasih tindih hidung masih mendingan lah. Ini hidungnya sadar ngapa bu, hidungnya pipi rata itu. Wah. Yang pede lagi sudah kulitnya hitam, rambutnya disember. Habang, ada yang coklat, Allah. Ente hidup di hutan, Kalimantan ini hutan kok gaya lalu Udah rambut yang bagus orang bahari, kepang hitam panjang, pakai sampo, jangan pakai backlin, insya Allah bagus. Tidak usah gaya-gaya. Ini yang gak sanggup anak lagi ngeliat cewek-cewek sekarang, sudah hirang rambutnya dihabangkan, Allah, kak caos. Yang anak senang orang tuanya mendukung, aduh sama-sama gembel anak sama bapak. Panas Habib ngeliat, apalagi kalau sudah jalan ke kampung-kampung itu. Anak kaum muslimin, ya Allah, rambutnya kayak gitu semuanya. Kalau putih kah mendingan, ini sudah coklat, kurus kering. Coba ngerti, didik anak anda dengan ilmu agama. Ini sekarang enggak, bapak sama bini lebih kesip bininya. Jangan kesip. Bagaimana anak akan mencontoh? Yang mau dicontoh anak itu abah dan ibunya. Mana ibu di pasar? Oh kayak apa? Akhirnya anaknya tidur di rumah tetangga. Jangan. Anak didik yang baik. Itu titipan Tuhan, amanah dari Allah. Jangan sampai kemana-mana. Paham ya?
Allahu a'lam. Terlalu banyak dibaca kitabnya, ngantuk ente nggak masuk. Nanti kok ente pulang, Habib ceramah apa semalam? Nggak tahu, ngamuk-ngamuk gitu nanti. Akhirnya ente suudon ke Habib. Habib ngomong apa? Tahu, rame apanya? Bukan pasar, Bu. Ente ini hadir pengajian ke pulang ke rumah yang dibawa rame, hibak. Ngapain? Nyaman, pengajian Al-Quran rame soal bertanya. Goblok lalu ente ini. Ente ini dicerdaskan, dididik oleh ilmu agama, pulang ke rumah ngebawa apa bawa? Mudah-mudahan ilmu saya manfaat. Rame sana. Bukan pasar ini, mana ada pasar Wade? Ini aja Wade. Ingat, awas, Anda dengar. Pengajian mana? Tempatnya Habib Ali. Gimana pengajian? Rame, hibak. Rame, hibak. Apa? Ente ini dididik, dicerdaskan. Nih loh, pola pikir Anda begini. Itu loh, ajaran Nabi Muhammad, Adzabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Aku dididik oleh Nabi dan aku dididik oleh Allah dan didikan Allah yang terbaik yang Allah Ta'ala didikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang benar. Ini masuk majelis, umatnya banyak. Gimana Habib Ali? Rame, hibak, rame. Rame apanya? Bukan, usaha tanya rame-rame. Walaupun ustadznya hilang-hilang tapi rame. Ya itu, sudah menggibah, memuji lagi. Nggak boleh itu. Paham ya? Udah. Terus lagi pulang ke rumah. Insya Allah doakan ilmu saya manfaat. Tapi sulit juga Pian mau dikasih ilmu manfaat. Habib ngomong ini nanti pulang ke rumah. Habib ngomong apa? Tahu penting barokah kata dia. Ya nggak salah juga Bu. Karena di otak ente itu banyak pikiran. Mikirin susu anak, uang belanja anak, kreditan macam-macam. Hibak sudah otaknya. Makanya tumpul dikasih ilmu. Lelet sudah. Makanya mau nggak mau ya hadir penting barokah, catat ini sudah ente lebih alim daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ya nyatat hafal ente enggak, sudah luar kepala, sudah ilmunya semuanya, enggak ada yang melekat dalam kepalanya. Tapi insya Allah barokah, wafat husnul khotimah, amin. Habib itu ngaji, mondok, tahu berapa tahun? 17 tahun. Itulah tidur guring. Ngaji. Kalau tahu gitu Habib nggak lama-lama ngaji, 2 tahun buka pengajian di sini sudah. Kau tahu kak gini-gini semuanya. Kalian ulun orang Panjani alim-alim takut ulun aja. Sekarang nggak pakai mutolah lagi sudah capek. Udah pakai ilmu neraka aja deh. Al-Fatihah. Ila arwahi sebutkan masing-masing keluarganya yang telah meninggal dunia. Al-Walid al-Damad. Terima kasih Ahmad. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih saya pulang. Sudah kita nggak pernah ngasih sedekah, ya setiap hari ngasih sedekah Fatihah kepada orang meninggal, insya Allah pahala. Paham? Jadi saya habis sholat itu Al-Fatihah kepada Abah, Umi. Walaupun dia nggak ngayomin pian, baca aja Fatihah. Insya Allah kalau pian meninggal dunia nanti banyak baca Fatihah ke pian. Jadi ente hidup di kuburan itu banyak cateringnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat mau nanya, marabbuka? Ada makanan nggak jadi, malaikat ikut makan sama pian nanti insya Allah aman. Jadi perbanyak lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur al-fatihah. Sehingga kalau ente meninggal dunia nanti digituin. Kalau malaikat mau nanya nggak bakal tanya. Nggak semua manusia yang meninggal ditanya oleh malaikat, nggak semuanya. Paham? Di antaranya Nabi Muhammad nggak bakal ditanya, waman Nabi Yuka? Tempeleng sama Nabi, masa Nabi Muhammad akan tanya waman Nabi Yuka? Nggak bakalan. Nggak semua malaikat itu tanya kepada orang yang meninggal dunia ya. Nggak boleh. Paham? Kau mati udah jauh akan melakukan itu ente ditanya waman Nabi Yuka? Jawab Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad masa ditanya ya Muhammad waman Nabi Yuka? Kurang ajar ada tempeleng sama Nabi. Nggak semua malaikat akan menanyakan kepada semua ambi. Ada yang ditanya, ada malaikat yang ditempeleng oleh Nabi Musa. Ente bukan ente tempeleng oleh malaikat. Habib yang ditempeleng insya Allah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya pelan-pelan pulangnya pelan-pelan.